Dede kamu lebih pinter loh. Masa gitu aja nggak bisa? Kalau ada dia gue nggak ikut loh. Candaan sebenarnya mengarah ke bullying ya. Kondisi itu membuat dia makin terpuruk. Jadi mental breakdown, bahkan bisa bunuh diri. Halo Papa Mama, semoga Papa Mama sehat selalu. Senang jumpa lagi di Bapau, bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Hari ini ada yang spesial di Bapau, kita kedatangan tamu yaitu Mama Foni. Ini adalah ibu dari seorang anak berusia 10 tahun. Oke, kita langsung aja ya lanjut ngobrol-ngobrolnya. Hari ini saya lagi tertarik dengan soal bullying. Ya, bullying ini kan kadang tuh menekan jiwa seseorang ya. Tapi kadang-kadang dalam kasus bullying tuh ada yang mengatakan begini, itu anak-anak cuma bercanda aja sih nggak apa-apa. Tapi kenyataannya yang terjadi ada siswa SMP yang terpaksa harus diamputasi salah satu ruas jarinya. Dan juga ada siswa SMA yang terpaksa mengalami patah hidung gitu. Nah itu seperti apa sih Bu sebenarnya bullying? Iya, jadi kita harus membedakan bullying yang dalam bahasa Indonesia disebut perundungan itu dengan candaan. Bedanya jelas di motif. Karena ketika seseorang membuli, ya, dia ini ingin memberikan tekanan. Ada motif memang mau menghina, mau mengejek, mau mentertawakan demi kepuasan. Kepuasan pelaku. Kepuasan si pelaku. Jadi kalau dia cuma ngomong, saya iseng aja kok. Isengnya untuk apa? Ya untuk kesenangan dia kan. Padahal anak yang ditertawakan, yang dihina, itu sangat bergumul karena dia merasa, oh dirinya tidak pantas, dirinya si buruk rupa misalnya. Ya. Dan bullying ini bukan hanya kepada fisik, ya, maksudnya bullying ini bukan hanya berakibat kepada fisik, terlebih kepada emosi, kepada sosialnya, ya, kepada kehidupannya, juga, ya? Iya. Jadi kehidupan ke depannya. Jadi misalnya kita katakan sejak seseorang dibully, ya. Itu sepanjang hidup loh, berarti sisa hidupnya. Itu menjadi tertekan, tidak percaya diri, hanya karena bullying yang dialami di SMA. Saya pernah ada satu kisah begitu ya, saya menghadapi seorang guru, ya. Jadi guru itu saya ajak bicara dan saya bilang, ayo kita ikuti sebuah pembinaan kepribadian. Karena saya melihat Bapak itu sangat tertutup ya, dan ya sebetulnya menjadi orang yang sulit lah. Sulit bekerja sama, sulit untuk berinteraksi, termasuk dengan siswa. Jadi orang ini sebetulnya something wrong kan. Iya. Saya dekati, saya ajak, lalu dia bilang, Bu saya nggak mau ikut. Saya sudah tahu kok masalah diri saya apa. Lalu dia bilang sama saya, waktu saya di SMA, saya itu dibully karena saya bau badan. Oh, iya. Saya diam, jadi saya tidak melawan karena yang membuli sekelompok ya. Kan kalau ngejek bukan one by one saja, tetapi itu sekelompok gitu ya. Dan dari situ dia bilang, saya tahu ini masalah saya ya. Saya jadi tertutup, nggak suka bergaul dengan orang lain karena saya takut saya dibully lagi. Jadi trauma ya? Trauma. Lalu dia bilang, apa yang terjadi saat ini? Saya paling benci kalau ngelihat murid yang membuli temannya. Jadi waktu murid itu membuli, itu saya seperti diingatkan, saya ini korban bullying. Dan dia itu seperti pelaku yang membuli. Jadi walaupun dia membuli temannya, saya seperti menganggap atau merasakan seperti dia membuli saya. Dan saya akan mati-matian, habis-habisan menghukum, memarahi. Jadi kepahitannya sampai seperti itu ya? Kepahitannya diteruskan.
Sekalian dia lampiasin dia lagi. lampiaskan kepada murid itu. Iya. Jadi bisa membayangkan kan? Iya, Mungkin si murid cuman bercanda, lalu mungkin temannya juga tidak menganggap dibully, tetapi si guru bisa menganggap kamu itu membuli temanmu. Ya. Nah, jadi ketika candaan itu antara dua belah pihak mengerti yang memberikan candaan, dia tahu dia memang bercanda dan dia tahu persis temannya itu tidak akan sakit hati. Kalau seperti boleh. Gitu, Iya, maksudnya, yang tidak artinya apa-apa. teman pun menerimanya juga candaan. Oh. Dan tertawa ya kita tertawa bersama. Dan Tidak ada yang tersakiti. Tidak ada gitu yang ya. tersakiti. Dan itu baru bisa terjadi ketika hubungan itu dekat. Betul. Ya. Jadi ketika misalnya seorang suami misalnya mau ngomong, aduh ini rambut apa ijuk. Oh, iya, Misalnya iya, ya. Kalau hubungan baik, iya nih ijuk tapi ijuknya mesti ke salon nih. Ya Iya. misalnya. Supaya jadinya sapu apa misalnya bukan sapu ijuk. Si suami juga dengan tertawa begitu ya. Tapi kalau itu hubungan gak baik, karena saya pernah konseling suami istri yang ketika itu menjadi masalah besar. Jadi ketika suaminya bilang ini rambut apa ijuk, dan si istri menjadi marah sekali. Dan dia mengatakan kamu itu hanya bisanya menghina. Kalau kamu terus menghina saya, ya boro-boro lah muji gitu ya. Kamu tuh nggak menghargai istri. Ya memang rambut saya ijuk. Kenapa kamu mau menikah dengan orang yang rambutnya ijuk? Jadi panjang. Jadi panjang. Karena relasi. Iya. Lalu si suami mengatakan, Bu, saya nggak kepikir sedang menghina istri saya. Saya cuman komentar. Nah, jadi saya bilang komentar itu nggak asal ngomong. Jadi ini mesti lewat ke kepala, Iya, ya, dan lewat hati, Iya. ya, karena kadang-kadang jarak kepala dan hati itu jadi jauh. Karena kepala kan, ya saya nggak maksud, ya, masa cuman omongan begitu aja sakit hati, lah. Tapi kamu ini hati ke hatinya nggak nyambung. Jadi hati ke hatinya nggak nyambung, kamu nggak merasa bahwa istrimu tuh tertekan. Karena selama ini komentar kamu yang dirasakan adalah komentar yang negatif. Demikian juga kita kepada anak, ya, atau guru kepada murid. Misalnya kalimat yang begini, masa gitu aja nggak bisa, masa gitu aja nggak bisa. Jadi bisa itu memberikan semacam semangat. Masa gitu aja nggak bisa, kamu pasti bisa. Kamu mampu kok, pasti kamu bisa melewati ini. Iya. Itu semangat, positif. Tapi kalau relasi tidak ada, masa gitu aja nggak bisa? Langsung Jadi, mental anak mental breakdown. breakdown. Tuh kan, papa nggak tahu, aku tuh sebetulnya bisa. Kenapa papa meremehkan aku? Iya. Kenapa papa jadi nggak anggap aku, nggak menghargai? Kalimat yang sama, jadi bisa itu membuli, bisa itu juga memberikan semangat, tergantung relasi yang dibangun. Iya. Jadi sebenarnya bullying ini ada berapa tipe, Bu? Ada berapa macam? Jadi bisa bully verbal, itu yang umum sekali, ya, dan itu bisa terjadi di rumah, Ya, di mana saja ya. di mana saja, dan di rumah yang biasanya paling banyak mesti yang terjadi. Kok kamu nggak seperti dedek kamu sih? Dedek kamu lebih pinter loh. Udah bisa makan sendiri loh. Kamu udah gede nggak bisa tuh makan sendiri. Kamu yang mestinya jadi kokoh, mestinya kamu jadi teladan. Ini malah adik kamu ya. Nah, membandingkan. Itu anak berasa dibully, ditekan. Dan bullying ini harus diingat, itu berkali-kali. Jadi ada pengulangan di dalam bullying. Sehingga kita nggak bisa mengatakan misalnya, oh baru sekali dibully, tapi terus menerus ya. Terus. Sehingga kondisi itu jadi membuat dia makin terpuruk. Dan memang motifnya adalah menguasai. Kan tadi ya, maksudnya saya berkuasa atas yang saya bully. Jadi kan posisinya kan menekan, memberikan tekanan. Iya.
Jadi tekanan kepada si korban. Maksudnya orang tua ketika ngomong, kok kamu nggak kayak adik kamu sih? Maksudnya apa? Maksudnya kan orang tua pasti bilang, ya kan saya memotivasi Bu supaya anak ini menjadi lebih baik. Tapi si anak menerimanya berbeda. Si anak menerimanya berbeda. Aku kan bukan kayak adik, memang aku beda. Memangnya aku nggak ada yang lebih daripada Dede. Iya. Begitu giliran si Dede yang lebih baik, aku yang dihina-hina. Begitu giliran aku yang lebih baik, Mama, Papa ngomongnya, ya udahlah itu kan adikmu, nggak apa-apa, dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Jadi Dede yang selalu dibela, yang selalu dipuji, aku ini yang selalu dihina, selalu diremehkan, tidak dihargai. Nah di situ nggak heranlah terjadi sibling rivalry ya. Nah jadi kita melihat verbal itu yang lebih banyak. Bullying fisik ya, misalnya memukul, menendang, menampar, mungkin antara anak-anak ya, seperti misalnya jambak gitu ya, tarik rambutnya, tarik roknya. Awalnya iseng tapi terus menerus. Nah itu bullying terus menerus. Kalau dia lewat kakinya disengkat gitu ya, maksudnya ya maksudnya supaya nanti dia jatuh atau apa begitu. Fisik ya, misalnya kucurin air gitu ya, jadi diam-diam, misalnya dia mau duduk ditaruh kaktus misalnya ya, permen karet ya. Lalu kemudian dia lagi rogoh tasnya, kemudian dia kasih ketemu mainan binatang-binatang gitu mainan ya? binatang atau misalnya ya Bulu-bulu. ya ada cecek lah, ada kecoa lah, ada apa. Itu membuat pasti sesuatu yang kita nggak tahu lah respon si korban itu kan. Jadi memang bisa bully sosial yang artinya kayak disisihkan, jangan main ya sama dia ya. Dia itu kan orangnya kayak gini loh, norak banget. Dia kampungan deh. Kita nggak asik loh. Kalau ada dia gue nggak ikut loh. Ya, jadi dikucilkan. Atau misalnya bisa juga kayak dipandang kayak meremehkan gitu ya. Kayak kerlingan mata. Cie, tasnya baru loh. Dia baru itu sih, baru pulang tuh. Dari mana gitu ya, sama temen kan. Iya katanya sih dari luar negeri ya. Luar negeri mana tuh? Singapura. Enggak lah, ke Singaparna. Mana mungkin sih dia ke Singapura gitu. Itu candaan-candaan. Candaan sebenarnya mengarah ke bullying ya, seperti itu. Secara sosial. Ya. Kadang tidak mau misalnya ada di sekolah kasus, misalnya gini, bentuk kelompok lah berapa orang, misalnya berlima, akhirnya ini tidak dapat kelompok lama kan, karena disisihkan itu kan. Gitu. Itu bisa menyebabkan dia rendah diri ya. Oh iya, yang artinya misalnya guru kan biasa ya, silahkan sekarang bagi kelompok gitu kan. Pasti yang pintar-pintar kan nyari teman yang sesama pintar kan. Supaya nggak ngerepotin. Nah akhirnya yang nggak kurang. Yang kurang, aku nggak dipilih. Aku nggak dicari. Lalu ketika misalnya dia menghampiri lah sebuah kelompok. Aku boleh nggak gabung di kelompok ini? Kayaknya kita udah cukup deh ya. Tadi Pak Guru bilang boleh 4, boleh 5. Tapi kayaknya kita berempat aja kita udah cukup. Kamu kelompok yang lain aja. Tuh yang itu kayaknya butuh deh. Ya, sorry ya, soalnya kan kita juga tinggalnya deketan. Jadi kita juga kalau mau diskusi-diskusi jadi gampang. Iya. Nah gimana tuh perasaan anak yang ditolak? Ya, dia jelas merasa tersisih. Nah jadi bullying itu bisa dalam bentuk nyata ya, kayak tadi kan dengan kata-kata, dengan fisik, secara sosial, bisa juga di dunia maya. Dan dunia maya itu lebih parah karena nggak usah ketemu dengan orangnya. Jadi kalau kita nih dulu, ya maksudnya
waktu kecil gitu kan, paling sering kan dibully itu mungkin nama orang tua ya. Iya. Oh iya. Pernah dipanggil. Dikasih panggil nama belakang orang tua, kadang diganti juga. Diganti. Pakai julukan, iya diplesetin. Diplesetin ya, zaman dulu ya. Nama orang tua kan Bambang lah, Budi lah gitu ya. Padahal namanya sekarang udah wah Kevin, ya Marcel. Pokoknya namanya kan nama-nama bagus gitu ya. Udah gitu si anak bilang Budi loh, tuh si Bambang tuh gitu ya. Nah pasti si anak ini marah. Kesatu itu nama orang tuanya ya. Tapi dengan plesetan begitu. Lalu kemudian yang kedua ya itu bukan namanya dia. Kan nyata ya. Jadi kalau nggak ketemu di sekolah, ya kita nggak dibully. Iya dong. Ya udah nggak usah ketemuin aja. Pulang sekolah langsung jalan, pulang gitu ya. Keluar istirahat, jangan main, lari aja ke lapangan. Bisa kita hindari. Betul. Tetapi sekarang yang di dunia maya nggak bisa dihindari. Karena dia itu bisa 24 jam, bisa 7 hari seminggu, bisa tiap menit membuli lewat medsos. Lewat IG, lewat apapun yang bukan hanya saya yang tahu. Bisa orang-orang sekeliling saya tahu. Tahu. Jadi itu seperti saya dikasih spotlight. Ya, tapi saya sedang ditelanjangi, ya, sedang dipermalukan. Dan akibat anak-anak. Jadi ini yang lebih jauh lebih parah yaitu mental. Jadi mental breakdown bahkan bisa bunuh diri. Dan kasus-kasus bullying yang anak-anak bunuh diri sampai bunuh diri itu cukup banyak. Iya, sekarang udah banyak. Iya, parah. Nah tapi bagaimana orang tua menyikapi nih? Bukan kadang orang tua nggak tahu nih anak mendapatkan bullying gitu loh. Gimana supaya mengantisipasi anak ini tidak mendapatkan perlakuan bullying? Jadi anak dari kecil harus dilatih untuk asertif, untuk tegas. Jadi dia punya boundaries. Jadi ketika dia kulitnya hitam, dia kamu hitam, ya nggak apa-apa, hitam manis, hitam juga ciptaan Tuhan. Tuhan kan sayang semua anak, mau putih, kuning dan hitam, semua disayang Tuhan. Yang penting disayang Tuhan. Nah, jadi ketika dia tahu dirinya diterima, dirinya dikasihi, itulah modal dia percaya kepada dirinya. Jadi dia mampu, dia diterima dan dikasihi, itu menjadi modal anak untuk dia tahu bahwa sudah cukup. Ketika ada orang lain yang tidak terima, nggak apa-apa, saya tahu ada orang tua saya yang menerima saya. Ketika ada orang lain yang salah menilai, nggak apa-apa, orang tua saya menganggap saya mampu kok. Jadi misalnya dia tidak mahir di olahraga misalnya. Lalu buat si orang tuanya juga nggak apa-apa, ya. Memang kamu juga tidak pandai, anak kamu bukan tipe anak kinestetik, motorik kamu lemah, dan it's okay. Berarti sangat mempengaruhi juga bagaimana orang tua itu menyikapi si anak gitu ya. Iya. Kalau melimpahkan dengan kasih sayang, menghargai anak merasa menghargai anak, anak merasa percaya diri. Terus udah gitu sangat disayangi sama orang tua, dia merasa cukup ya dari kasih itu. Nah, betul. Jadi mungkin satu poin saya yang saya ingin cukup. Dia merasa cukup untuk dirinya. Sehingga korban bullying, ya nanti ya kita bahas ya, itu karena anaknya merasa kurang. Ya Papa Mama, supaya Bapo ini semakin menjadi berkat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tetap ikuti episode Bapo selanjutnya di berkathidup.net.